Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini untuk waktu yang sementara. Sejak diciptakannya sudah direncanakan penghancurannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini sebagai sebaik-baik ciptaan. Sebagai sebaik-baik ciptaan. Maka Allah Ta'ala jadikan alam semesta ini untuk melayani semua keperluan manusia. Manusia perlu makan. Allah sediakan makanan. Makanan yang berada di perut bumi. Singkong, ubi, kacang tanah. Ada di perut bumi. Boleh dicabut. Silahkan makan. Ada yang dari batang-batangnya. Silahkan tebang. Di Sulawesi itu ada orang makan kapurung. Ada orang makan sagu. Begitu juga di Maluku, di Papua. Mereka menebang pohon sagu, pohon enau, dijadikan bahan makanan. Ada orang mengambil makanan dari daun-daun, daun singkong, daun bayam, daun apa lagi? Macam-macam daun dimakan. Asal jangan daun pintu. Giginya rontok nanti makan daun pintu. Ada orang makan buah-buahnya. Masih mentah sudah dimakan. Udah mengkal dimakan. Mateng dimakan lagi. Udah jatuh dimakan juga. Durian tuh kalau nggak jatuh nggak bisa dimakan. Jatuh dimakan. Makanan manusia dari bumi, dari batang-batangnya, dari daun-daunnya, dari bunga-bunganya, dari buah-buahnya. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu insinyur pertanian yang bisa mengeluarkan akar, mengeluarkan batang, mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah, merubah bentuknya dari kecil menjadi besar, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Ini semua kerja siapa? Kerja Allah. Satu biji kedelai berkumpul seluruh insinyur seluruh dunia untuk membuatnya tidak bisa. Bentuknya mungkin mirip. Bisa jadi persis sama. Warnanya sama. Tapi cobalah kedelai yang bikinan insinyur itu diletakkan di tanah. Kira-kira bisa tumbuh apa tidak? Kedelai bikinan Allah. Di dalam satu biji kedelai ada lagi ribuan kedelai di dalamnya. Ada jutaan lagi kedelai di dalamnya. Kedelai bikinan insinyur satu biji itu saja. Tidak bisa beranak menjadi kedelai yang baru. La ilaha illallah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi yang besar-besar Allah menciptakan langit berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang.
bagaimana Allah Ta'ala menghamparkan bumi dari timur ke barat, utara ke selatan, tanpa memerlukan bulldozer. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan kolam lautan gak tumpah tanpa memerlukan terpal. Kalau kita melihat bumi dari jauh, sebenarnya bumi ini diselimuti oleh air. Air bisa menyelimuti bumi, tidak tumpah. Bagaimana Allah menjaga itu semua? Allah ciptakan itu semua untuk manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menghembuskan angin tanpa memerlukan blower. Bagaimana Allah Ta'ala turunkan hujan dari langit tanpa memerlukan tangki. Kita kalau naik pesawat, kita nggak ketemu air. Kita bertemu awan, tidak ada air di sana. Tapi ketika dia turun, hujan itu Masya Allah. Kadang-kadang sampai banjir. Kadang-kadang sampai rumah tenggelam. Sampai mobil-mobil hanyut. Betapa banyaknya. Di manakah diletakkan stok air itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah sayang air yang jatuh dari ketinggian kira-kira 3 sampai 5 km. Itu kalau dia turun ke bumi dengan kecepatan yang normal mengikuti gaya gravitasi bumi, maka kecepatannya ketika mendekati bumi itu sekitar 700 sampai 800 km per jam. Masya Allah. Itu sudah kecepatan pesawat terbang itu. Kalau tidak disaring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hancur semua benda-benda yang ada di bumi. Genteng-genteng pada bolong, pada rubuh, mobil-mobil pada hancur. Kali waktu saya di Afrika Selatan, itu pas mau keluar masjid, tiba-tiba seperti ada suara peluru. Oh, ini seperti ada perang. Ternyata suara hujan es. Hujan itu sebesar biji jagung saja. Tapi suaranya begitu ribut sampai mengerikan. Pas kita berada di masjid yang terasnya itu dari seng, sehingga suaranya betul-betul mengerikan seperti mau hancur. Itu butiran-butirannya hanya sebesar biji jagung. Mobil-mobil berhenti. Ini peristiwa saya mengalaminya juga sekali waktu kami mau pulang ke Indonesia dari Bangladesh. Begitu sampai di jalan besar, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun, semua mobil berhenti. Karena hujan batu es. Sama seperti butiran-butiran jagung besarnya. Kalau nggak berhenti tuh mobil, maka bisa pecah kacanya bertabrakan dengan batu es. Coba kalau dibesarin sedikit, sebesar beguli. Tahu beguli? Understand beguli? Itu lebih besar daripada jagung. Kelereng. Itu besar segitu hancur sudah. Apalagi sebesar bola kasti, bola tenis. Hancur. Masya Allah. Tapi Allah jaga itu. Dibuat lapisan-lapisan sehingga yang turun dari atas itu menjadi pelan-pelan sampai ketika mendekati bumi itu bisa kita mandi-mandi air hujan. La ilaha illallah. Allah jaga. Ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Tapi manusia itu Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi maksud menciptakan manusia ini adalah untuk ibadah. Maksud Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk ibadah. Dan itu diketahui oleh seluruh makhluk. Malaikat tahu nih, manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Jin tahu ini, Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Setan tahu ini Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Seluruh hewan-hewan, binatang yang di darat, di laut, semua tahu bahwa Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Bukan manusia mau ditempatkan di permukaan bumi, bukan. Bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Sekarang ini kita memang nampak dunia nyata akhirat cerita. Tapi sebentar lagi ketika nyawa telah dicabut, maka akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Setiap satu tarikan nafas itu satu langkah menuju kuburan. Dan tidak ada orang yang tidak terperosok ke sana. Walaupun dia jago silat, walaupun dia jago karate, walaupun dia punya pistol. Kalau sudah tiba masanya, tidak ada yang bisa menahan. Semua akan mati. Itulah manusia diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita ini semua adalah penduduk akhirat. Sebenarnya KTP kita itu KTP akhirat. Kita di sini numpang transit, mampir ngombe. Dunia ini singgah saja sebentar, lepang-lepang, tempat untuk mampir sebentar. Ada yang mampir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nabi sendiri mampirnya berapa tahun? 63 tahun. Masya Allah. Andai kata umur kita sama dengan Nabi, maka kalau sekarang sudah 40, tinggal 23. Kalau sekarang sudah 50, tinggal 13. Kalau sekarang sudah 60, tinggal 3 tahun. Mbah berapa umurnya, Mbah? 53. Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya. Masih ada waktu 10 tahun. Kalau sama dengan Nabi, tidak ada jaminan sama dengan Nabi. Pak Ibnu Adam berapa sekarang umur? Gak ingat? 67. 60. Wah, tinggal 3 tahun. Andai kata sama dengan Nabi, tidak ada jaminan umur kita sama dengan Nabi. Allah rahasiakan. Kenapa? Karena Allah inginkan kita taat setiap saat. Karena taat itu membawa nikmat. Dan maksiat itu membawa sengsara. Jadi seluruh makhluk ini paham. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Tapi kenyataannya banyak manusia itu tidak ibadah. Bahkan orang-orang Islam sendiri. Maka ini dipesankan oleh Masyaikh waktu di South Africa tahun lalu. Waktu di Ethiopia pun begitu disampaikan. Ada 5 yang harus kita usahakan sekarang. Yang pertama, bagaimana mengajak seluruh orang Islam itu untuk melaksanakan sholat. Udah Islam tidak sholat, kan aneh. Kita ngajak orang Islam sholat, sebenarnya itu aneh. Kalau kita ngajak orang bukan Islam untuk sholat, maka sebenarnya itu yang harusnya kita buat. Tapi kalau orang Islam yang kita ajak sholat itu aneh. Orang-orang non-muslim juga heran. Ada orang Islam gak sholat. Tapi kenyataannya begitu. Ada sebuah survei di Indonesia ini.
orang Islam yang melaksanakan sholat itu tidak sampai 40%. Jadi 60% lebih yang sama sekali tidak sholat. Yang sholat berjamaah di masjid itu hanya 2%. Masya Allah. Padahal ingin hidup sejahtera, ingin kaya raya, Masya Allah. Hadirin yang mulia, Allah hubungkan ekonomi itu dengan sholat. Zaman Nabi ada satu orang ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kena krismon aku, please help, tolong. Rasulullah bukan kasih modal dagang di pasar, tidak. Rasulullah bukan kasih bibit tanam di kebun. Rasulullah bukan kasih kambing ternak di padang rumput, tidak. Rasulullah bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Mungkin istri sholat, gimana dengan anaknya? Maka Nabi perintahkan keluargamu sholat. Ini tidak lama kemudian dia datang dan dia melapor, alhamdulillah selesai masalah ekonomi. Sholat ini Allah hubungkan dengan ekonomi. Kenapa? Memang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, surat nomor 51-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu. Dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat kita susah hari ini karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di Ngawi. Dari masjid ini. Subhanallah wa subhanakallah. Bisa dengar ini saja. Ntar kita sambung lagi.